fokus akan detok limfa, pankreas, sekaligus detoksifikasi pencernaan. Dan detok-detok yang lain dalam tradisi pengobatan Cina itu harus seperti tadi saya katakan, ada detoksifikasi liver, detoksifikasi ginjal, detoksifikasi batu ginjal, dan bahkan detoksifikasi kanker itu harus didahului oleh detoksifikasi batu empedu ini. Oleh karena itu, ini yang paling basic ya, paling dasar harus diikuti oleh semua orang yang akan melakukan detoksifikasi selanjutnya atau detoksifikasi lain. Detoksifikasi ini akan berlangsung selama 7 hari saja. Jadi biasanya kita akan mulai hari Senin, kemudian hari Ahad atau hari Minggu ya. Hari Minggu itu sudah keluar hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, siapa saja yang boleh detok? Sebenarnya semua orang yang ingin hidup sehat atau yang ingin lebih sehat. Selama ini kita berpikir bahwa kalau tidak masuk rumah sakit, tidak harus minum obat, itu kita sehat. Tetapi tunggu dulu gitu. Bisa jadi kita itu sebenarnya punya masalah kesehatan, namun belum terdeteksi saja. Gitu. Dan dengan detoksifikasi ini, semua peserta akan mendapatkan kondisi tubuh yang lebih baik, yang lebih nyaman dan sebagainya. Oleh karena itu, siapa saja, bahkan peserta termuda kita itu putrinya Mbak Alfi dari Kalimantan itu umur 15 tahun. Jadi 15 tahun karena punya masalah pencernaan, sampai sedang di Jogja itu dibawa pulang ke Kalimantan oleh orang tuanya. Itu kemudian ya alhamdulillah setelah detok kondisinya lebih baik. Atau seperti tadi Mas Sugiono yang sudah terdiagnosis bermasalah batu empedunya. Ada batu empedu yang sudah cukup besar dan sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga sebenarnya dokter sudah menyarankan untuk operasi. Namun ada beberapa peserta yang kemudian memilih detoksifikasi cara kita ini dan alhamdulillah juga berhasil seperti tadi yang sudah kita saksikan testimoninya. Kemudian meskipun pada dasarnya semua orang itu boleh mengikuti detok, namun ada beberapa kriteria orang dengan kondisi tertentu yang tidak boleh mengikuti detok. Pertama, tidak yakin, karena prinsip detok ini berbeda dengan prinsip pengobatan yang biasa kita temui. Kalau nanti di WA Group akan dibahas lebih lanjut, kita ini menggunakan prinsip salutogenesis. Sedangkan pengobatan-pengobatan yang selama ini umum dilakukan oleh orang atau populer dalam masyarakat kita, pengobatan medis menggunakan obat dan sebagainya itu patogenesis. Apa itu salutogenesis, apa itu patogenesis, nanti saja di WA Group, karena ini penjelasannya akan panjang. Kemudian ibu-ibu atau ya perempuan yang sedang menstruasi, terutama yang biasanya menstruasinya diikuti oleh kondisi badan yang sangat payah gitu. Misalnya harus sampai pingsan sampai tidak bisa beraktivitas dan sebagainya, itu tidak boleh. Kecuali kalau selama menstruasi tidak banyak masalah dan merasa nyaman, itu masih bisa. Juga ibu hamil dan menyusui itu tidak boleh mengikuti detok ini. Pasien gagal ginjal yang harus HD atau cuci darah itu juga tidak boleh. Kemudian pasien yang belum 6 bulan dioperasi itu juga tidak boleh. Jadi misalnya bulan lalu baru mengikuti operasi, itu tidak boleh karena kondisi badannya masih
kurang siap kalau akan mengikuti detox. Juga kalau belum 3 bulan vaksin, karena nanti dikhawatirkan khasiat dari vaksin itu akan hilang atau menurun dan sebagainya. Kecuali kalau memang tidak mempermasalahkan ya. Di detox ketiga kemarin ada yang, oh nggak apa-apa lah saya memang baru vaksin 2 pekan lalu tapi nggak apa-apa. Oh ya sudah terserah. Tapi kami sampaikan seperti itu bahwa kalau yang belum 3 bulan vaksin itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh detox. Kemudian apa saja yang harus dilakukan selama detox? Tadi Mas Sugiono juga sudah sedikit menceritakan, boleh minum cuka apel, atau boleh juga mengonsumsi apel Granny Smith. Apel Granny Smith, apel yang hijau seperti di background ini, di background slide kita ini. Kemudian nanti di hari ke-6 itu minum garam Inggris atau Epsom salt, lalu minum minyak zaitun dan air perasan jeruk lemon di hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-6 pagi itu harus mengonsumsi apel atau minum cuka apel. Kemudian tadi Mas Sugi juga sudah menceritakan harus menerapkan pola makan vegan. Tidak boleh yang ada protein hewani. Dan ada beberapa resep nanti yang itu sifatnya untuk menambah nutrisi. Misalnya bubur mijang. Apa itu bubur mijang? Kelak akan dijelaskan di WA Group. Tapi anaknya rumangan. Kemudian Mas Ipung mungkin di mute semuanya. Kemudian harus minum air 3 liter per hari. Ini mengapa yang pasien gagal ginjal harus cuci darah itu tidak boleh karena mereka akan dibatasi minumannya sehingga tidak memungkinkan untuk minum ini. Dan nanti akan ada soda lemon, ada healthy juice, ada air permajaan, air alkali, air pelihara, dan semuanya nanti akan dijelaskan di grup WA. Lalu untuk menunjang keberhasilan detoksifikasi ini harus nanti ada senam ayun, ada tepuk meridian, rendam kaki, sikat kering, oil pulling, sikat lidah, sikat gigi tanpa pasta, kumur-kumur air ekoenzim dan sebagainya. Semua penjelasannya nanti di WA Group. Dan hari ke-6 siang hari itu pukul 13 atau pukul 1 siang itu sudah harus puasa. Lalu sorenya itu harus enema. Pukul 6 itu minum garam Epsom dan pukul 10 malam ya minum minyak zaitun dan perasan air lemon. Itu kira-kira yang akan kita lakukan selama 6 hari detoksifikasi batu empedu. Lebih rinci, lebih jelasnya kelak akan kita jelaskan di WA Group karena kalau hanya 2 jam atau bahkan 1 jam, 1,5 jam pertemuan seperti ini tidak mungkin semuanya bisa kita jelaskan. Kemudian apakah itu akan mengganggu aktivitas kita? Tidak. Kita masih bisa melakukan aktivitas bekerja normal seperti biasanya. Bahkan beberapa teman itu aktivitas lapangan dan sangat padat itu masih bisa. Nanti ada tips-tipsnya ya untuk yang kerja di lapangan. Salah satu contohnya adalah Mas Ipung. Mas Ipung itu walaupun detox itu masih harus keliling Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kalau iya Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur itu. Kemudian ada lagi Mbak D, itu bahkan dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu bahkan ke Palembang, itu masih bisa. Apalagi yang aktivitasnya bisa di rumah karena online atau mungkin di perkantoran itu masih sangat bisa. Nanti ada tips-tipsnya, ada trik-triknya agar kita tetap bisa beraktivitas normal, detox juga bisa berjalan.
Lalu batunya akan keluar dari mana? Tadi Mas Sugi sudah menceritakan keluar batu besar-besar gitu. Nah, keluarnya dari mana? Itu dari BAB kita, dari feses kita hari ke-7. Kebanyakan hari ke-7 itu sudah keluar, namun ada juga yang hari ke-8 baru keluar, ada juga yang hari ke-7, ke-8, ke-9 itu masih keluar. Dan ada 1-2 orang yang tidak keluar tidak bisa tidak tampak ya, tidak tampak atau tidak diketahui. Ini bisa jadi karena batunya terlalu kecil, mungkin sebesar pasir atau tidak tersaring oleh keranjang. Kan kita menampung ketika kita BAB pada hari ke-7 dan ke-8 itu kita saring di keranjang, barangkali lebih kecil dari saringannya sehingga tidak tertangkap oleh saringan. Itu ada sejauh ini yang saya ketahui ada 2 orang yang tidak tertangkap jaringnya. Tetapi 2 orang itu pun menceritakan atau memberikan testimoni bahwa kondisi tubuhnya jauh lebih baik dibandingkan ketika sebelum detox. Sama seperti tadi Pak Joko ya, Pak Joko juga menceritakan bahwa kondisi badan saya lebih baik. Saya memang tidak sebelum detox memang tidak kan buatmu walaupun masih ada satu. Walaupun asam urat tinggi tapi tidak mengganggu aktivitas. Namun setelah detox itu badannya merasa lebih nyaman, lebih segar, lebih fit dan sebagainya. Begitu, jadi nanti misalnya kok tidak tertangkap saringan gitu, bisa jadi karena lebih kecil, tetapi dari hampir 95% itu mengeluarkan batu. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning dan sebagainya. Kenapa warnanya beda-beda, kelak akan dijelaskan di WA Group. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena kelak mentor itu akan membantu para peserta melalui Zoom seperti ini, seperti tadi ketika peserta detoksifikasi pertama memberikan testimoni atau kita saat ini, dan juga melalui WA Group. Untuk yang keempat ini akan dilaksanakan tanggal 16 sampai 22 Oktober 2022. Memang waktunya masih agak lama. Itu bisa kita manfaatkan untuk persiapan-persiapan, baik berbelanja bahan maupun latihan-latihan. Nah, ini bahan-bahannya Bapak Ibu. Ada ini barley atau jali-jali, kemudian biji gandum, ini garam Inggris atau Epsom salt, lalu ini biji teratai, ini beras coklat, kemudian ini soda, gandum ini untuk air permajaan, biji teratai, beras coklat, dan jali-jali atau barley ini untuk bubur mijang. Kemudian ini ada classic enzim, ini ada ekoenzim, lalu ada ini cuka apel, ini minyak zaitun, kemudian ini ekoenzim juga, lalu ada classic enzim, kemudian ini sikat kering, lalu ini kantong penghangat ya untuk kita gunakan pada hari ke-6 malam. Ini ada seperti toples, ini ada cup, di dalamnya ada selang, ini untuk enema minor. Kemudian ini ada keranjang, ini saringan untuk kita gunakan pada hari ke-7, ke-8, atau mungkin ke-9 juga, untuk menampung batu empedu. Kemudian di dalamnya ada sendok bebek, itu untuk sikat lidah. Penjelasan lebih lanjut kelak di WA Group ya Bapak Ibu. Kemudian itu bahan keringnya, kita juga masih bahan keringnya ini bisa kita beli
kalau di Jogja itu banyak ya yang di offline, tapi di tempat lain juga mungkin ada. Tapi kalau susah bisa offline, kalau mau lebih praktis yang sudah seperti ini bisa dibeli secara paket, harganya sekitar 800.000, nanti bisa menghubungi Mbak Aisyah di WA Group. Di WA Group nanti akan disampaikan nomor Mbak Aisyah yang bisa untuk pemesanan ini. Selain bahan kering, kita juga membutuhkan bahan-bahan segar. Yang pertama dan yang utama ini apple Granny Smith yang warna hijau seperti tadi itu, kemudian lemon, lalu seledri, daun pandan, daun kemangi atau yang di luar negeri bisa menggunakan basil, lalu selada romani. Kalau kesulitan seperti saya di Lampung itu kesulitan mendapatkan selada romani, saya ganti selada air yang biasa untuk gado-gado, atau kadang-kadang sawi putih. Ya. Kemudian daun murbei, daun mint, daun tomat, serai, madu murni. Madu murni itu maksudnya madu yang tidak ada campuran ya, tidak ada campuran dan tawonnya atau lebahnya itu hanya mengonsumsi nektar bunga saja, bukan yang makannya sirup atau gula merah, itu sudah tidak murni lagi. Walaupun asli dan murni itu berbeda. Jadi kalau yang murni itu yang tidak ada campuran sama sekali dan lebahnya itu konsumsi nektar bunga saja, bukan yang lainnya. Lalu bahan lain adalah menu vegan untuk makan siang dan makan malam. Itu bahan-bahan yang kita butuhkan. Kemudian bagaimana reaksi tubuh kita? Ada yang langsung tambah fit, tambah segar, tambah cerah. Namun ada yang mengalami mungkin ngantuk, kok jadi ngantukan gitu. Kok agak mual, kok agak pusing. Tidak perlu khawatir, itu namanya healing crisis. Sebenarnya itu proses tubuh untuk memperbaiki diri, menyehatkan diri, namun gejalanya mirip seperti penyakit. Dan healing krisisnya akan seperti apa? Tiap-tiap orang itu berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Kalau saya itu hanya pusing sebentar, mungkin karena cuaca waktu itu sangat panas dan muncul sariawan satu biji. Itu aja yang saya alami. Tapi ada beberapa peserta lain itu yang pusing agak lama, kemudian mual dan sebagainya, tergantung kondisi tubuh kita masing-masing. Healing crisis seperti apa yang akan kita alami. Namun jangan khawatir, seperti tadi sudah muncul di slide sebelum ini bahwa mentor akan memandu peserta setiap hari, baik melalui WA Group maupun melalui Zoom, dan juga ada peserta-peserta yang sebelumnya sudah mengikuti detox akan menjadi pendamping, akan menjadi relawan pendamping. Jadi tidak perlu khawatir, dan bahkan kalau kondisinya sangat mendesak itu boleh wabri ya, boleh chat langsung, atau kalau memang sangat mendesak itu boleh saja telepon. Tapi kalau tidak, disampaikan saja di WA Group. Ini juga sekaligus menjadi informasi, menjadi pengetahuan bagi peserta yang lain. Kemudian ini sudah ini ada mulai setelah Bapak Ibu masuk ke WA Group, Bapak Ibu bisa mulai melihat-lihat ada bahan bacaan di Padlet yang nanti ada di
di deskripsi grup atau di informasi WA grup itu akan muncul ini. Silakan cek di sana. Diharapkan untuk resep-resep yang akan kita gunakan setiap hari itu dicetak, di print, atau di screenshot atau disimpan di tempat tertentu yang mudah diakses begitu, agar setiap kali kita membutuhkan itu kita bisa dengan mudah menemukannya. Dan detailnya seperti tadi saya sampaikan akan dijelaskan oleh mentor kita, Mas Arief. Tadi sudah muncul di rekaman testimoni ya wajahnya, walaupun malam ini karena ada kelas lain jadi tidak hadir, dan juga Mbak Yuda. Mbak Yuda malam ini ada hadir di Zoom kita. Mas Arief dan Mbak Yuda ini pasangan suami istri yang sangat kompak. Wong sing nggak tahu sing seneng daging kan nggak mau daging lemes. Oke. Nah, ini isi Padlet Bapak Ibu. Padlet itu isinya ini tadi, ada bahan, walaupun gambarnya berbeda dengan kita ya. Kemudian tugas-tugas harian kita. Lalu ada yang bisa dibaca kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih detail apa tuh detok batu empedu itu. Ini ada bukunya Andreas Moritz, bab satunya saja dan sudah di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini healthy juice dan seterusnya, kalau dilihat ke bawah masih ada lagi. Kemudian ada petunjuk perawatan harian, ini terapi kumur minyak, kumur ekoenzim, dan kalau dibuka lagi masih ada lagi. Lalu resep-resep ini, air alkali, kebetulan saya juga hari ini karena mulai detox nih saya buat ini air alkali. Kemudian ada resep air permajaan dan sebagainya, ini saya juga karena detox jadi ada air permajaan juga, dan kalau dibuka itu masih resep-resep yang lain tuh masih ada. Ini air alkali. Lalu ini untuk menunjang, ini tepuk meridian, ini akan sangat penting, ini harus dilakukan. Kemudian ini sikat limfa dan video-video lain, video-video pengetahuan. Silakan nanti Bapak Ibu buka di Padlet ya, kalau sudah masuk WA Group. Kemudian ini yang ingin tahu lebih dalam lagi, lebih detail lagi, silakan ada buku The Amazing Liver and Gallbladder Flows, A Powerful Do It Yourself Tool to Optimize Your Health and Well-being. Pengarangnya adalah Andreas Moritz. Ini aslinya dalam bahasa Inggris, namun sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Atau Bapak Ibu bisa menyaksikan wawancaranya Andreas Moritz di YouTube. Ini tautannya, atau bisa dicari dengan kata kunci Andreas Moritz, nanti akan muncul berbagai macam tayangan YouTube-nya Andreas Moritz. Begitu Bapak Ibu untuk pengenalan singkat detoksifikasi batu empedu. Saya masih ada satu slide, satu file lagi tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Oh, sebentar, bukan ini ya. Do and done. Oh, ini. Oke. Ini panduan praktisnya, apa saja yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama persiapan, selama detox, dan beberapa hari setelah detox. Sebelum detox, itu kita mulai belajar makan nabati, terutama yang selama ini konsumsi protein hewaninya sangat tinggi, atau untuk Bapak Ibu yang keto warrior ya, yang menerapkan ketogenesis maupun ketofastosis. Itu harus mulai pelan-pelan belajar makan nabati, kemudian mulai belanja perlengkapan.
belajar tidur jam rutin, karena selama detok paling lambat pukul 10 malam kita sudah harus tidur. Tidak boleh lebih dari itu, karena akan mengganggu proses detoksifikasi. Kalau yang terbiasa mengonsumsi gula, mulai mengurangi. Kemudian yang suka pedas juga mulai mengurangi, agar nanti ketika saat detok itu bisa tidak pedas. Mengurangi garam juga, kemudian mengurangi makan makanan pabrikan, karena saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan pabrikan dan enak-enak itu, makanya harus pelan-pelan kita mengurangi. Termasuk yang biasa minum kopi, nanti selama detok itu tidak boleh. Mulai olahraga rutin, terutama nanti senam ayun ya, senam ayun. Nah, apel ini wajib, apelnya apel Granny Smith ya, rasanya memang asam, karena memang kita mengincar atau yang kita harapkan dari konsumsi apel adalah asam malatnya. Asam malat itu berfungsi untuk melunakkan batu empedu, sehingga tadi walaupun Mas Sugiono dan teman-teman yang lain itu mengeluarkan batu empedu sampai sebesar jempol, itu tidak sakit karena kita sudah mengonsumsi apel Granny Smith ini. Dan nanti apel Granny Smith-nya ada, usahakan milih yang dari Amerika ya, yang dari Amerika, karena ada dari Cina itu memang harganya lebih rendah tetapi kurang kecut ya, kurang kecut. Ada juga dari Afrika dan juga dari Selandia Baru. Kalau bisa menemukan yang dari Amerika, itu yang dipilih. Maksimal tidur pukul 10 malam, wajib BAB, dan kalau tidak bisa BAB itu nanti enema minor. Enema itu apa? Di Padlet ada dan di WA Group kelak akan dijelaskan. Dan pada hari ke-6 sore itu kita wajib enema minor. Wajib vegan dan hambar. Makanya tadi yang biasa pedas pelan-pelan mengurangi sehingga kelak ketika detok itu sudah bisa tanpa cabai lagi. Senam ayun ada panduannya di Padlet. Kemudian tepuk meridian tadi di Padlet juga ada. Wajib minum 3 liter per hari karena ada banyak yang harus kita keluarkan, jadi ini akan sangat membantu. Kalau hari-hari biasa kan akan tergantung berat badan kita, tinggi badan kita, dan juga aktivitas kita ya. Tetapi selama detok itu 3 liter. Dan biar bisa 3 liter nanti ada tips-tipsnya. Nah, selama detok kita tidak boleh harus rendah lemak atau stop saja, karena kalau ada lemak sedikit nanti mancing-mancing kita pengen yang lain-lain, yang gurih-gurih yang biasa kita nikmati selama tidak detok itu. Makanya sebenarnya rendah lemak, tapi kita coba saja stop lemak. Lemak di sini bisa lemak dari daging dari hewan maupun lemak dari minyak ya. Kemudian stop protein hewani termasuk telur, susu dan turunannya. Kemudian gula, stop pedas, stop makanan pabrikan, stop gorengan, stop MSG, stop kopi, rokok, dan stop makan pukul 7 malam. Tadi ketika kita gabung Zoom pukul 7 malam itu batas akhir kita boleh makan malam. Tapi masih boleh minum ya, masih boleh minum. Kemudian garamnya itu sedikit saja, tidak boleh terlalu banyak karena garam itu nanti akan membuat kita haus. Kalau terlalu haus nanti kita bisa dehidrasi dan itu sangat tidak baik untuk detok. Itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama detok. Lalu setelah detok minimal 3 hari kita juga masih harus menjaga makanan, usahakan makanan nabati dulu, lalu kalaupun nanti sudah 3 hari, hari ke-4 dan seterusnya itu ya mulai dari telur dulu, ikan dulu, baru nanti daging-dagingan. Tetap minum sesuai kebutuhan minimal ya, jaga senam ayun, ini akan sangat bermanfaat, kurangi gula,
kurangi lemak-lemak gorengan terutama dan seterusnya. Itu setelah detox agar kita tetap sehat, karena tujuan detoksifikasi selain mengeluarkan batu empedu itu juga membiasakan membiasakan dan memberi kesadaran pola hidup sehat. Nah, ini beberapa ini review dari detox yang pertama, kedua, dan ketiga. Dari detox sebelumnya selalu ada yang menanyakan, gimana saya GERD, insya Allah aman, dan bahkan ada yang sembuh atau minimal berkurang. Ada Mbak Uni, ada Mbak Alisa, 15 tahun itu GERD sembuh. Kemudian juga ada yang diabetes, Mbak Anastasia, itu hyper ya, gulanya tinggi sekali, dan juga ada Mbak Yayu, itu hipo. Lalu ini malam ini sepertinya juga ada Mbak Ana Widyastuti. Mbak Ana juga punya masalah diabetes kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga yang dia sinusitis dan alergi, harus minum obat. Tadi juga memberi testimoni ya, itu aman, bahkan kemudian memperjarang meminum obatnya. Jadi kalau sebelum detox itu setiap hari harus minum obat, tapi setelah detox akhirnya bisa 1 pekan, bahkan kemudian bisa 2 minggu sekali baru membutuhkan obat. Pak Gunawan tadi ya. Kemudian tadi sudah ada terdiagnosis batu empedu dan harus operasi. Ada Pak Sugiono, ada Mbak Yayu. Mbak Yayu ini ya punya masalah diabetes, ya punya masalah batu empedu, dan alhamdulillah kondisinya membaik. Bahkan ini ada detox keempat juga, Mbak Yayu juga ikut lagi. Lalu vegan itu berbeda dengan vegetarian ya. Kalau vegan itu sama sekali tidak boleh protein hewani. Kalau vegetarian itu susu dan telur masih boleh. Susu, telur, dan turunannya masih boleh. Kita itu vegan. Selama detox kita vegan, jadi sama sekali tidak boleh ada protein hewani. Kemudian banyak yang takut enema pada awalnya, tapi cobalah lihat manfaat enema itu. Manfaatnya besar sekali, kuatkan hati, dan ternyata setelah mencoba enema ternyata tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Justru setelah detox pun masih ketagihan. Banyak peserta detox yang sampai sekarang itu masih sesekali masih enema. Ada yang rutin 2 kali sepekan, ada yang ya kalau dibutuhkan saja gitu. Kemudian untuk yang pelaku keto, harap bertahap dan pelan-pelan. Kita semuanya mulai besok juga diharapkan mulai latihan, terutama senam ayun ya. Senam ayun itu ketika detox kita diminta 30 menit non-stop. Namun kalau yang tidak terbiasa olahraga, mungkin baru 3 menit sudah tidak sanggup lagi, sudah kepayahan, berhenti saja dulu, istirahat, nanti diulangi lagi, biasanya akan meningkat. Banyak yang 5 menit sudah tidak sanggup, tapi karena rutin, akhirnya 7 menit, kemudian 10 menit, 15 menit, dan ketika detox itu sudah bisa 30 menit. Tadi 3 bulan setelah vaksin, detox lagi, bisa detox lagi 21 hari setelah detox yang pertama, atau detox sebelumnya. Minyak itu seminimal mungkin, atau lebih bagus kalau tidak ada. Tadi Pak Sugiono juga sudah menceritakan, santan, kelapa, daging kelapanya ya, kalau air kelapanya boleh, kacang-kacangan, biji-bijian, apokat itu tidak boleh. Ada juga yang biasanya minum kapsul minyak ikan dan sejenisnya, vitamin dan sejenisnya, itu juga tidak boleh. Semua kebutuhan nutrisi sudah akan tercukupi melalui menu-menu resep-resep yang dianjurkan. Detox tidak bisa bersamaan dengan puasa yang Islam ya, yang dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Karena pukul 7 kan kita sudah harus stop makan, dan sehari itu kita harus minum 3 liter. Makanya kalau puasa yang Islam ini tidak bisa dilakukan bersamaan.
Tempe tahu itu boleh dikonsumsi tetapi tidak boleh digoreng karena sudah difermentasi, walaupun tempe dan tahu itu dibuatnya dari kacang ya, kacang kedelai. Air kelapa boleh, jamur hindari karena itu energinya dingin, detok itu membutuhkan tubuh yang hangat. Semua sayur boleh kecuali mungkin sayur-sayuran seledri misalnya yang darahnya terlalu rendah. Tapi kalau darahnya cuma rendah saja, tidak terlalu rendah, itu masih boleh. Durian dan nangka tidak boleh. Cuka apel saja itu juga boleh tanpa misalnya tidak ingin makan apel, cuka apel saja boleh. Pak Muhadi itu yang kedua kalau tidak salah itu cuka apel saja. Tapi perhatikan kebutuhan serat, kalau memang hanya cuka apel itu harus sayur-sayuran ya, harus buah-buahan atau sayur-sayuran itu harus makan sehingga kebutuhan serat terpenuhi. Nah, kalau tadi yang haid dengan kondisi yang payah, mulai detok itu dianggap pradetok. Dan tolong untuk Bapak Ibu yang usianya sudah lebih 65 tahun, memiliki penyakit kronis seperti GERD, kanker, miom, lebih segera berkomunikasi dengan Mbak Yuda atau Mas Arief, karena ini membutuhkan pradetoknya, terutama kanker itu pradetoknya harus lebih lama karena kondisinya berbeda dengan yang tidak ada penyakit kronis. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi bahan-bahan segar. Kalau apel saja, saya ketika detok pertama itu 100% apel, jadi butuh sekitar 40 butir. Tapi kalau ada yang mau kombinasi, tinggal dihitung saja. 2 apel itu setara dengan 30 ml cuka apel, dan 20 minumnya ditambahkan atau bersama dengan 250 ml air. Nanti tinggal dihitung saja mau apelnya berapa, cuka apelnya berapa. Kalau Bapak Ibu membeli paket itu ada paket, di dalam paket ada cuka apel dan itu bisa cukup untuk selama detok. Kemudian lemon impor itu kalau seluruhnya kita menggunakan lemon impor itu butuh 17 butir, tapi bisa juga sebenarnya dikombinasi dengan lemon lokal. Lemon impor ini disarankan atau diwajibkan ya di akhir, di malam hari ke-6. Hari ke-6 malam kita minum minyak zaitun bersama lemon, air perasan lemon. Nah, itu diharapkan yang impor karena rasanya lebih nyaman ya, lebih nyaman dan airnya lebih banyak. Selada kira-kira 14 lembar, seledri itu sekitar 7 tangkai, pandan 14 lembar, serai 7 batang, kemangi basil sekitar ini 14 tangkai, daun mint sekitar 14 batang, tomat merah itu 7 butir, daun murpei 14 lembar, kemudian selada romani itu bisa diganti dengan selada lain atau sawi. Pendaftaran ini nanti mungkin mungkin Mas Ipung atau yang lain bisa mengirim di chat room.